Oke, baik, kita mulai kuliah kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menggantikan dari pertemuan kita minggu yang lalu yang sedianya memang harusnya secara jadwal minggu yang lalu materi perpajakan, tapi karena ada satu dan lain hal, minggu yang lalu saya tidak bisa hadir untuk perkuliahan dan berganti dengan Pak Adib ya. Sehingga diganti pada malam hari ini. Sehingga untuk pertemuan berikutnya berarti tetap minggu depan ya, sesuai dengan jadwal kembali ya. Di kemarin kan hanya tuker aja dengan Pak Adib, jadi untuk minggu depan kita lanjut lagi untuk membahas materi kita yang ke berapa ya, ke-8 kalau nggak salah. Monggo nanti saya dikabari ya, pertemuan kita berlangsung sampai pertemuan keberapa. Karena kalau di ekonomi syariah itu sedikit beda dengan di prodi lainnya. Sehingga nanti sesuai dengan kebiasaan aja. Ya, sesuai dengan yang lain, kita nanti dalam satu pertemuan mata kuliah sampai berapa kali pertemuan. Kalau tadi saya lihat di absensi, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7. Sehingga minggu depan mestinya masuk ke pertemuan ke-8. Ya. Nanti saya dikabarin aja sampai ke pertemuan keberapa nanti kita membahas untuk perpajakan ini di semester ganjil ini. Oke, minggu yang lalu, ya sebelum pertemuan hari ini, kita sudah bahas ya materi perpajakan kita yang terkait dengan minggu lalu itu ya PPh badan ya kalau nggak salah ya, pajak penghasilan badan. Ya. Hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Ya. Slide sudah saya kirim di grup kelas, ya, di grup perpajakan. Silahkan nanti dipakai untuk bahan belajar. Di sini juga saya share screen-nya supaya nanti yang menyimak menggunakan laptop bisa sambil melihat apa yang ada di materi itu. Oke, kalau di PPh, ya, pajak penghasilan, itu jelas mengenai pihak-pihak yang memperoleh penghasilan yang menjadi objek pajaknya, baik itu orang pribadi maupun sebuah badan usaha. Ya. Oleh karena itu, kita sudah membahas terkait PPh 21 yang saya gunakan untuk mewakili pajak penghasilan orang pribadi, walaupun sebenarnya PPh yang lain masih banyak ya. Tapi yang paling signifikan dan paling sering digunakan dan memang harus ngerti ya, bagi siapapun karena itu nanti menjadi objek pajak, itu adalah PPh 21 yang sudah kita diskusikan beberapa pertemuan yang lalu. Sedangkan untuk PPh badan itu sifatnya tentatif ya. Saya sebut begitu karena memang ya tidak semua badan itu menjadi objek pajak. Ya, tergantung dari jenis usaha dan tingkat pendapatan yang diperoleh oleh badan tersebut. Oleh karena itu di pertemuan minggu yang lalu kita sudah beberapa minggu yang lalu ya. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas terkait dengan apa itu PPh badan, subjek pajaknya siapa, bagaimana perhitungannya. Nah, itu sekilas sudah kita bahas lebih jauh pada saat pembahasan itu. Karena begini, perpajakan itu sebenarnya adalah panduan antara hal-hal yang harus kita pahami secara peraturan. Ya. Secara peraturan, kemudian secara teoritis, dan secara teknis. Sehingga kita harus memadukan tiga hal itu. Peraturan, teoritis, dan teknis.
Nah, kalau kita tidak menguasai salah satu dari ketiganya, itu nanti akan pincang. Katakanlah kita menguasai teoritis, kita menguasai teknis, ya, tetapi kita nggak ngerti secara peraturan. Nah, karena seringkali nanti kita berasumsi melakukan sesuatu padahal aturan terbaru, update aturan yang terakhir itu terjadi perubahan. Ya. Karena di pajak itu memang rentan sekali atau cepat sekali terjadi beberapa perubahan ketentuan karena Departemen Keuangan sendiri memang sedang berusaha menyesuaikan potensi-potensi pajak yang ada di Indonesia itu dengan realisasi penerimaannya. Karena sering sekali terjadi defisit antara realisasi dengan perencanaan pajak. Nah, hasil dari analisis para pihak yang berada di bagian tersebut menyatakan bahwa defisit itu bukan karena orang Indonesia nggak mau bayar pajak. Ya, bukan karena juga orang Indonesia tidak paham pajak. Tidak. Beberapa penelitian itu sudah dilakukan, terutama di S1 akuntansi ya, terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak, baik itu orang pribadi maupun badan. Dan rata-rata bukan disebabkan oleh ketidaktahuan, bukan juga disebabkan karena keengganan untuk melakukan pembayaran, tingkat penghasilan, atau apapun. Namun, rata-rata karena kurangnya sosialisasi. Nah, sosialisasi itu memang dirasa kurang karena objek pajak maupun subjek pajak itu cenderung pasif. Sehingga kalau tidak ada informasi yang diterima, yang bersangkutan itu tadi tidak berusaha untuk mencari tahu. Sehingga ketika mereka melakukan kewajiban perpajakannya, maka mengikuti apa yang dilakukan pada periode sebelumnya. Tahun lalu gimana? Oh, saya melakukan begini. Ya sudah, tahun ini saya melakukan hal yang sama. Padahal bisa jadi ada perubahan aturan. Ya, undang-undang pajaknya ada yang diupdate. Nah, sehingga ketika laporan itu disampaikan, itu seringkali terjadi penolakan. Ya, baik itu secara online maupun secara langsung. Nah, sehingga ketika terjadi penolakan inilah masalah baru terjadi. Ya, masalah baru terjadi. Kalau yang bersangkutan itu memang mempunyai basic pemahaman terkait dengan pajak, maka permasalahan itu cepat teratasi karena tinggal menyesuaikan aturan yang baru selesai. Ya, hanya gara-gara tidak tahu aja. Tetapi bagi pihak yang memang tidak tahu atau tidak mau tahu ya, terkait dengan ketentuan pajak, ya ini jadi masalah. Karena yang bersangkutan ketika melakukan prosesnya itu aja sudah setengah hati gitu ya. Udah setengah hati ditolak lagi. Nah, akhirnya putus asa gitu kan. Putus asanya prematur, ya terlalu cepat. Padahal sebenarnya itu tinggal diperbaiki aja selesai. Tetapi gara-gara putus asanya terlalu cepat tadi, kemudian terjadilah penunggakan. Dan itu tidak satu dua orang, banyak. Ya. Sehingga nilai jumlah pajak terutang itu tinggi dari waktu ke waktu. Nah, hasil surveinya seperti itu kejadiannya, sehingga Kementerian Keuangan sendiri cenderung untuk mencoba mencari formulasi yang paling memudahkan, paling meringankan ya dari para wajib pajak itu supaya dalam bentuk laporan maupun pembayaran itu tidak ribet. Ya. Nah, oleh karena itulah maka beberapa hal terkait dengan kemampuan dalam memahami perpajakan itu dituntut untuk dimengerti semua warga negara Indonesia. Sehingga beberapa bentuk sosialisasi dilakukan walaupun memang belum tentu itu tepat sasaran. Ya, beruntunglah bagi teman-teman yang pernah kuliah perpajakan, jadi sedikit banyak sudah punya gambaran terkait pajak itu bagaimana.
Nah, setidaknya sudah mengurangi beban negara ketika harus melakukan kewajiban perpajakannya. Nah, inilah hal-hal yang memang wajib diketahui oleh siapapun di negara ini dalam jika yang kita maksud pajak itu adalah pajak penghasilan, maka seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai penghasilan sudah otomatis menjadi wajib pajak. Tapi perlu diingat juga bahwa wajib pajak itu ada dua kegiatan yang dilakukan setiap tahun. Yang pertama adalah membuat laporan pajak, dan yang kedua jika misalkan laporan pajak itu terhutang, maka harus diselesaikan dengan pembayaran kewajiban pajak. Tetapi kalau sampai pelaporan perpajakannya itu hanya menghasilkan sebuah informasi bahwa nilai pajak terhutangnya itu nihil, artinya tidak ada pajak terhutang, maka cukup berhenti sampai di laporan pajak saja. Nah, inilah yang menjadi kewajiban ketika kita berada pada pajak penghasilan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita berada di pajak pertambahan nilai atau PPN? Oke, hari ini kita akan bahas terkait dengan PPN, nah, dengan seluk-beluknya. Apa itu PPN? Ya, pajak pertambahan nilai. Ya. Secara umum, pengertian dari PPN itu merupakan sebuah pajak yang dikenakan atas kegiatan penyerahan barang atau jasa. Nah, dua hal ya. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu unit produksi dan dibeli atau digunakan oleh kegiatan konsumsi. Ya, misalkan apa? Misalkan kita beli baju. Ya. Baju itu kan semula hanya kain dan benang, gitu kan? Kain dan benang itu belum punya nilai. Karena itu hanya lembaran-lembaran yang memang belum bisa dipakai. Sehingga nilainya ya hanya sebesar nilai kain atau benang itu saja. Tetapi kemudian ketika kain dan benang itu didesain menjadi sebuah baju yang kemudian dipakai orang menyebabkan ada nilai tambah bagi pemakainya itu, maka perubahan atas kain dan benang menjadi baju itu dianggap ada penambahan nilai. Semula kain dan benang katakanlah 2,5 meter untuk ukuran baju, katakanlah ya harganya katakanlah 150.000 itu di baju. Kemudian dikasih label, apalagi kalau label bajunya itu branded, ya, maka bisa jadi nilainya menjadi 300.000, katakanlah begitu, naik 2 kali lipat. Nah, perubahan nilai dari 150 menjadi 500.000 atau menjadi 300.000 itu dianggap ada penambahan nilai. Karena dengan menjadi baju, maka dia semakin bernilai di mata customer dibanding hanya selembar kain dan benang. Nah, karena terjadi penambahan nilai itulah maka kemudian itu menjadi objek pajak PPN. Nah, ini kalau barang produksi. Sedangkan kalau jasa bagaimana? Ya, tergantung jasanya. Konsultan, misalkan begitu ya. Ya. Jasa konsultan otomatis memberikan nilai tambah bagi pihak yang dikonsultani. Yang semula tidak memahami tentang sesuatu yang perlu didiskusikan itu, kemudian menjadi tahu dan menghasilkan sesuatu produk atas pengetahuan tersebut. Sehingga jasa konsultan itu otomatis memberi nilai tambah pada pemahaman seseorang. Sehingga dia menjadi sebuah jasa yang bernilai tambah
atau menjadi jasa kena pajak. Ya. Nah, pajak yang dikenakan atas jasa itu adalah PPN. Jadi inilah kalau kita lihat dalam pengertian secara umum. Nah, di mana PPN itu berlaku di satu wilayah. Wilayahnya disebut dengan nama daerah pabean. Ya. Nanti kita bahas lebih detail satu persatu secara istilah ya. Nah, ya siapa yang melakukan? Nah, ada dua pihak. Bisa jadi itu dilakukan oleh orang pribadi, bisa jadi dilakukan oleh badan. Tetapi statusnya tidak sama dengan penghasilan. Kalau PPN, maka harus ada penetapan dulu. Orang pribadi yang bagaimana nanti yang bisa melakukan aktivitas PPN. Yang jelas orang pribadi yang merupakan suatu pengusaha kena pajak. Ya, badan juga begitu. Badan usaha kena pajak. Sehingga dia wajib memotong PPN. Siapa yang membayar? Yang membayar adalah end user, pembeli akhir. Ya, dalam hal ini adalah customer. Di mana biasanya PPN itu include dalam sebuah harga jual produk. Nah, kita seringkali melihat sebuah produk itu harga sudah termasuk PPN 10%. Nah, karena memang tarifnya 10% rata-rata ya. Nah, seperti itu secara pengertian umumnya. Oleh karena itulah, ada beberapa karakteristik dari PPN itu. Yang pertama, sifatnya tidak langsung. Tidak sama seperti PPH. Kalau PPH, akibat ada penghasilan, kita kena pajak langsung. Ya, dipotong. Tetapi kalau PPN tidak. Jadi PPN itu ada sebuah proses produksi barang atau jasa itu tadi, kemudian barang atau jasa itu nanti digunakan oleh customer, barulah kemudian dari pembelian atas barang dan jasa itu dikenakan pajak, sehingga pajaknya tidak mengenai kepada hal-hal yang menjadi objek pajak, sehingga disebut dengan nama pajak tidak langsung. Kemudian sifatnya non kumulatif, ya artinya apa? Artinya memang antara satu produk atau satu jasa dengan yang lain itu tidak bisa digabung. Sama-sama kita memproduksi baju, katakanlah ya. Bajunya itu bentuknya sama, warnanya sama, ukurannya sama. Ya nanti pengenaan PPN-nya ya per potong baju. Tidak bisa kemudian karena kita memproduksi 100 setel baju, ya sudah PPN-nya digabung jadi satu aja. 100 setel itu dipajaki sekali PPN. Nah itu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena sifatnya non-kumulatif, sehingga melekat pada masing-masing jenis produk. Karena dia nanti akan langsung masuk ke dalam harga jual masing-masing unit produknya. Kemudian karakter berikutnya adalah konsumsi dalam negeri. Ya, karena apa? Karena selama ini yang menjadi objek PPN itu ya hanya barang-barang yang beredar di dalam negeri saja. Bagaimana Pak kalau barang itu dari luar negeri? Yang mengenakan PPN ya di negara asalnya. Kalau misalkan kita beli handphone nih, misalkan dari Singapura, ya, kalau misalkan di situ ada PPN, ya PPN yang mengenakan adalah PPN dengan aturan Singapura. Di Indonesia, Pak. Nah, di Indonesia tidak kena PPN lagi karena dia sudah masuk ke ranahnya bea cukai. Sehingga beda perlakuannya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, multi-stake. Artinya apa multi-stake? Ya artinya walaupun dalam satu rangkaian proses, ya, itu hanya dilakukan untuk memproduksi barang yang sama, tetapi bisa jadi mengenakan PPN-nya itu beberapa kali. Contoh, misalkan kita lihat perakitan motor, misalkan gitu ya. Misalkan Honda ngerakit sebuah motor. Nah, kalau kita bicara PPN, nilainya itu tidak dikenakan hanya pada saat si customer itu membeli sepeda motor itu. Tidak.
Jadi pada saat perakitan pun sebenarnya komponen-komponen dari motor itu, apalagi kalau komponennya itu diproduksi oleh pabrik yang berbeda, itu pasti ada PPN-nya. Misalkan apa? Ban dari bawah ya. Bannya diproduksi oleh pabrik yang berbeda, maka dia ketika ditransaksikan oleh Honda misalkan ada PPN. Apalagi komponen mesin, kemudian komponen kelistrikannya, lampu, ya, bodi-bodinya. Nah, selama itu memang berasal dari pihak lain, yang mana kemudian Honda itu sebagai customer yang membeli, maka di situ sudah ada PPN. Sehingga bisa jadi PPN-nya itu bertahap, multi-stage, artinya untuk lampu dikenakan PPN sendiri, untuk ban dikenakan PPN sendiri, untuk bodi dikenakan. Nah, kemudian ketika sudah terakit menjadi satu kendaraan, dijual ke customer, kenakan PPN lagi. Nah, itulah yang ada di kita. Karena karakteristik PPN adalah multi-stage. Jadi, tidak kok PPN yang dibayar jadi satu aja nanti ketika motor udah jadi, saat motor itu dijual, enggak. Jadi sebelumnya itu sebenarnya sudah ada beberapa yang dikenakan PPN. Nah, bagaimana ciri-ciri PPN? Pengenaan PPN dilaksanakan sistem faktur, ya. Artinya ada bukti berupa faktur pembayaran PPN. Loh Pak, kalau saya beli di toko itu loh nggak disuruh ngisi faktur. Iya, tidak. Karena yang membayar PPN itu customer, tetapi yang melaporkan PPN itu adalah toko. Nah, jadi begitu. Toko melaporkan PPN. Nah, terus bayarnya itu kan ke toko, karena dia masuk ke harga beli. Iya, nanti sama toko akan dikeluarkan PPN itu, kemudian dijumlahkan berapa unit barang yang dijual, per masing-masing unit PPN-nya tadi berapa, kemudian dijumlah, dibuat laporan dalam bentuk faktur, baru dilaporkan ke perpajakan sambil dibayarkan nilai total PPN-nya. Nah, karena apa? Karena ngitungnya adalah setiap BKP atau JKP. BKP itu barang kena pajak. Kalau JKP itu jasa kena pajak. Ya, tadi barang kena pajak saya contohkan baju. Satu bulan laku berapa? Katakan laku 30 potong baju. Maka di situ ada 30 jenis PPN. Ada 30 jenis faktur atas penyerahan BKP-nya, barang kena pajak tadi. Atau kalau usahanya adalah jasa, juga sama. Berapa kali melayani klien. Nah, satu klien dihitung satu jasa. Kalau di situ ada 10 klien, berarti ada 10 jasa kena pajak. Ya, berarti ada 10 faktur pajak yang harus dibuat. Karena apa? Karena faktur pajak itu merupakan bukti pungut atau bukti potong bahwa nilai harga yang diberikan tadi sudah dipotong oleh PPN. Sehingga nanti ada dua pengakuan faktur pajak itu. Bagi penjual, tokonya tadi ya, itu disebut dengan nama pajak keluaran. Kenapa kok pajak keluaran? Ya karena si penjual tadi, si toko tadi mengeluarkan semua PPN yang sudah dibayar customer itu untuk dibayarkan ke kantor pajak misalkan. Maka dia mengeluarkan PPN itu dan dibayarkan, sehingga disebut dengan pajak keluaran. Nah, sedangkan bagi pembeli yang membeli barang tadi, itu karena dia ada di dalam harga jual PPN-nya, maka disebut dengan pajak masukan. Ya kan? Karena dia merasa ada nilai lebih sebesar 10% dari harga yang sebenarnya, yang mana itu tujuannya untuk membayar PPN. Sehingga dianggap sebagai pajak masukan. Nah, itu ciri PPN ya. Sedangkan objeknya apa? Nah, ini banyak sekali itu ya, objeknya ya. Mulai dari penyerahan barang kena pajak. Ya tadi, jual beli tadi ya. Terus impor. Nah, impor. Ketika kita mendatangkan tadi, kita beli HP dari Singapura. Nah, tadi di Singapura sudah kena pajaknya. PPN-nya di sana. Nah, kemudian masuklah ke Indonesia. Katakanlah ada satu provider di Indonesia itu.
Nah, provider itu kemudian menjual kembali handphone itu ke customer. Maka ketika menjual itu ada PPN lagi. PPN yang ada di Indonesia. Nah, jadi ada 2 PPN. Yang pertama PPN ketika si provider itu sebagai pembeli. Ya, sehingga masuk kategori pajak masukan tadi. Yang kedua, ketika si provider itu jual kembali ke customer, maka disebut dengan pajak keluaran tadi, karena harus membayar ke kantor pajak. Atau selain BKP, ada juga penyerahan JKP, jasa kena pajak tadi, kita bahas tadi. Pemanfaatan JKP. Nah, penyerahan dan pemanfaatan itu beda. Nah, penyerahan itu ketika si klien itu bertransaksi dengan si konsultan. Ya, konsultan memberikan ke klien. Nah, kemudian si klien itu menggunakan saran atau advice dari jasa konsultan itu di dalam aktivitasnya. Berarti dia memanfaatkan JKP-nya, jasa kena pajak itu tadi. Nah, sehingga di situ muncul lagi BPN. Ya, atas pemanfaatan saran tadi. Nah, BKP juga begitu. Ya, dari penyerahan BKP, kemudian dimanfaatkan BKP-nya. Misalkan tadi penyerahan BKP, toh, nah diserahkan, dibeli oleh si customer. Nah, kemudian customer menggunakan itu. Nah, katakanlah beli motor gitu ya. Beli motor, terus motor itu dipakai untuk jasa angkut. Nah, misalkan begitu. Nah, di jasa angkut itu nanti menjadi jasa kena pajak lagi. Sehingga pemanfaatan dari barang kena pajaknya tadi menghasilkan PPN baru. Nah, seperti itu ya. Kemudian ekspor, ya, ekspor barang kena pajak, ya jelas itu kebalikan dari impor ya. Nah, termasuk sampai ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Nah, barangnya itu tidak berwujud. Apa kira-kira? Barang yang tidak berwujud itu. Ya software misalkan itu ya. Software itu kan sebenarnya kalau kita lihat wujudnya kan tidak ada. Itu kan hanya tampilan-tampilan begitu aja kan. Tapi itu barang. Misalkan itu diekspor, ya, maka itu menjadi BKP. Tidak berwujud. Nah, inilah yang menjadi objek dari PPN. Sehingga kalau kita kelompokkan, tadi menjadi 4 kelompok. Penyerahan, impor, pemanfaatan, dan ekspor. Nah, nanti pengertiannya silakan dibaca. Oke. Next, kita bicara tentang daerah pabean yang tadi sudah saya singgung di awal. Bahwa PPN ini nanti bisa digunakan atau berlaku di sebuah daerah pabean. Siapa dan di mana itu daerah pabean? Ya, kita bisa melihat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang ketentuan kepabeanan, di mana seluruh wilayah Republik Indonesia, baik di satu darat. Jadi selama itu masih wilayahnya NKRI, dari Sabang sampai Merauke, itu masuk kategori daerah pabean, darat. Perairan, nah iya, perairan, berarti di laut juga. Dan ruang udara di atasnya, bayangin. Kalau saya transaksinya di atas pesawat gimana? Kenapa PPN enggak? Nah, ini nanti tuh. Dan ruang udara di atasnya. Bayangin. Ruang udara itu sampai mana, Pak? Ya semua yang udaranya ada, sampai yang hampa udara. Jadi kalau nggak kena PPN ada di mana? Ya di luar angkasa sana. Ya silakan. Jual beli di luar angkasa, nggak kena PPN itu. Tapi siapa juga yang mau jual beli di sana? Antara PPN dan kosnya untuk ke sana kan nggak imbang gitu kan. Jadi dimanapun berada di wilayah NKRI, darat, laut, dan udara, itu adalah daerah pabean. Makanya kadang seringkali terjadi penyelundupan itu ya, karena mungkin menghindari beberapa pajak, salah satunya adalah PPN ini, yang dilakukan di laut. Dan lautnya itu bukan sekedar laut di wilayah NKRI, keluar dari NKRI, ya.
dia sudah masuk ke zona ekonomi eksklusif, ya, di luar dari NKRI, katakanlah masuk ke perairan Malaysia. Harusnya tidak berlaku yang namanya PPN Indonesia 10%. Tetapi ingat, selain darat, laut, dan udara, juga ada tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif. Nah, ini kena lagi. Zona ekonomi eksklusif itu rata-rata adalah daerah perbatasan. Daerah perbatasan. Sehingga tidak ada alasan lagi di daerah perbatasan itu aman. Tidak berlaku peraturannya. Oh, tidak. Tetap berlaku. Yang tidak berlaku itu kalau sudah di negara yang lain, misalkan masuk ke Malaysia. Maka PPN yang berlaku ya PPN-nya Malaysia. Ya, seperti itu. Karena kita sudah bertransaksi dengan mata uang ringgit. Yang mana itu juga sudah bertransaksi dengan orang-orang Malaysia. Nah, kalau kita mentransaksikan benda yang ada di Indonesia dengan mata uang rupiah, tapi dibawa ke Malaysia, itu bagaimana? Nah, itu sudah menyalahi peraturan dari kepabeanan Malaysia. Jadi nanti tidak lagi bermasalah dengan Indonesia memang, tetapi nambah masalah baru dengan orang-orang Malaysia, karena itu sudah melanggar peraturan Malaysia. Dan sebaliknya, kalau Malaysia pergi ke Indonesia. Nah, inilah masuk kategori daerah pabean. Bahkan sampai di landas kontinen. Nanti coba lihat di Google. Landas kontinen itu apa? Secara pengertian umum, landas kontinen itu adalah dasar laut. Saya bertransaksi di kapal selam. Jadi di pesawat udara katanya masih kena. Nah, sekarang di kapal selam. Saya masuk ke Palung Mariana misalkan. Di kedalaman 3 km di bawah permukaan laut. Sama. Itu masih daerah pabean. Kategori landas kontinen. Ayo, mau kemana lagi? Manakah daerah yang tidak masuk ke dalam daerah pabean? Tidak ada. Jadi semua yang ada di Indonesia itu, dimanapun berada, itu masuk kategori daerah pabean. Nah, kemudian yang ditransaksikan apa? Barang dan jasa. Barang itu apa? Ada 2 kategori barang. Yang berwujud dan yang tidak berwujud. Yang berwujud itu juga ada barang yang bergerak dan barang tidak bergerak. Nah, seperti itu. Bahkan sampai barang-barang yang mungkin baru bisa digunakan kalau di landas kontinen tadi. Kapal selam misalnya. Nah, sedangkan kalau barang tidak wujud seperti hak merek, ya, hak paten, hak cipta. Nah, itu tetap ada PPN-nya karena dia masuk kategori barang. Kok hampir semua kena tuh, ada yang nggak kena tuh ini? Ada nanti tapi ya. Lihat. Tapi sementara semua barang yang memang menjadi kebutuhan konsumsi itu masuk sebagai barang kena pajak. Nah, sehingga atas keberadaan barang kena pajak itu terjadilah penyerahan. Ya, barang kena pajak atau BKP tadi. Yaitu setiap kegiatan menyerahkan barang kena pajak. Ya, semua barang yang masuk kategori barang ini tadi berarti barang kena pajak. Dan pada saat penyerahannya inilah nanti yang dikenakan pajak PPN-nya. Berdasarkan Undang-Undang PPN, 10% tadi kalau tarifnya. Nah, ini penyerahannya. Nah, penyerahannya itu terjadi karena apa? Mungkin karena terjadi suatu perjanjian. Ya, perjanjian itu perjanjian atas penyerahan, misalkan jual beli, gitu ya. Kemudian pengalian, karena adanya sewa beli atau leasing. Berarti ada pajaknya juga ada. Ya. Pengalian karena dilelang. Ya. Bahkan sampai dengan ini penyerahan karena dipakai sendiri. Tadi ya, beli di customer, beli sebagai customer tadi. Nah, atau bahkan pemberian cuma-cuma sampai itu hadiah itu loh. Itu sudah kena pajak hadiah, kena PPN lagi. Nah, sampai segitunya. Itu contoh ilustrasinya ya. PTA itu pengurusan penghasil topi. Ya, kemudian dia memberikan topi gratis.
kepada seluruh karyawan dan keluarganya sebanyak 10.000 unit. Nah, kalau misalkan topi itu dijual, sebenarnya harga pokoknya itu 60.000 ya. Tetapi gara-gara ada PPN dan beberapa hitungan-hitungan yang lain termasuk keuntungan misalkan, maka harga jualnya jadi 100.000. Sehingga itulah yang kemudian menjadi nilai dari topi itu misal dijual. Nah, ya kalau gratis Pak, ya kalau gratis ya tetap aja. Karena barang itu tadi kan barang kena pajak. Karena itu barang yang bisa diperjualbelikan. Kemudian diserahkan. Ya, termasuk karena apa? Misalkan karena perjanjian tadi, karena mungkin prestasi, kemudian dikasih hadiah. Nah, itu masuk kategori itu. Sehingga nanti perusahaan yang membuat topi itu juga harus melakukan pembayaran PPN. Enggak Pak, kan gratis, nggak jual, nggak beli tadi. Iya, kalau nggak ada jual beli berarti itu dibebankan ke siapa? Produsennya. Ya, produsennya nanti yang membayar. Nah, karena ada penyerahan barang kena pajak. Contoh kedua, PTC penghasil susu formula. Kemudian dalam kegiatan CSR memberikan ke rumah yatim piatu sebanyak 5.000 pack. Ya, harga jualnya itu kalau misalkan dinilai secara penjualan itu 60.000. Di mana harga pokoknya sebenarnya 40.000 karena ditambah PPN 10% dan keuntungan misalkan begitu. Maka 5.000 pack penyerahan itu tadi juga kena PPN. Tetapi kan itu CSR Pak, nggak beli. Iya, sama. Karena terjadi penyerahan. Setiap kali terjadi penyerahan, apapun itu akadnya, itu yang menyerahkan wajib melakukan pembayaran PPN karena itu dianggap barang kena pajak yang diserahkan sehingga menjadi objek PPN. Ya, jadi begitu. Jasa, nah, suatu kegiatan pelayanan yang menyebabkan munculnya bisa barang, bisa fasilitas, kemudahan, hak yang kemudian bisa digunakan. Ya, termasuk yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau pemindahan barang atas petunjuk dari pemesan. Nah, seperti itu. Nah, intinya semua kegiatan jasa yang diserahkan kepada itu masuk kategori jasa kena pajak. Ya. Jasa itu tadi kan pasti ada nilai tambah. Kalau nggak ada nilai tambah, ngapain jasa diserahkan? Kan nggak mungkin. Ya kan? Jasa apapun sebenarnya, termasuk sampai jasa yang kecil-kecil itu apa? Jasa boga, jasa potong rambut. Itu kalau mau jujur sebenarnya juga merupakan objek pajak. Gitu ya. Ya, tapi ya kadang tidak tersentuh gitu aja ya, karena nggak mungkin sejauh itu melihatnya. Nah, maka semua kegiatan pelayanan berdasarkan suatu kegiatan, suatu perikatan, suatu perbuatan hukum yang kemudian menyebabkan sesuatu itu menjadi bisa digunakan, maka disebut itu bernilai tambah. Sehingga termasuk jasa kena pajak. Nah, ini dasarnya adalah Undang-Undang PPN 10% lagi. Nah, jasa itu juga sama dengan barang tadi. Bisa jadi jasa itu memang hanya digunakan sendiri atau diberikan secara cuma-cuma ya oleh pengusaha kena pajaknya atau PKP-nya. Maka si PKP itu tetap wajib membayar PPN-nya. Kalau dijual mending gitu ya. Jadi PKP itu memperoleh pembayaran PPN dari customer kalau dijual. Tetapi kalau itu tidak dijual karena itu diserahkan, maka si customer yang diberi tadi kan tidak lakukan pembayaran apa-apa karena gratis. Maka siapa yang membayar PPN? Ya PKP-nya, pengusaha kena pajaknya. Itu nanti yang melakukan pembayaran PPN. Jika ada yang belum paham, silakan tanya loh ya. Nah, karena asumsinya setelah diserahkan itu kan pasti digunakan, ya. Ya, baik itu
JKP atau BKP yang berwujud atau yang tidak berwujud, yang berada di dalam daerah pabean yang tadi kita bahas, atau mungkin dari luar masuk, ya dari Malaysia masuk Indonesia. Ya maka selama itu nanti dipakai, maka itu menjadi sebuah objek PPN. Ya. Karena sudah berada di dalam lingkup daerah pabean yang wilayahnya sudah kita bahas tadi. Kemudian yang berikutnya adalah aktivitas ini, impor, ekspor, dan perdagangan. Ya, pengertiannya ya adalah paham ya itu ya. Nah, kegiatan ini tentunya juga bersentuhan dengan barang atau mungkin juga jasa. Maka berpotensi untuk menjadi objek PPN juga. Nah, dari tadi kita sudah bahas semuanya kena pajak, semuanya kena pajak. Terus mana yang tidak kena pajak? Ini ya. Jadi kalau memang nanti memenuhi kriteria seperti ini, memang dia tidak termasuk PPN, ya tidak termasuk barang kena pajak. Yaitu barang hasil tambang atau hasil pengeboran yang diambil dari sumbernya langsung. Misalkan kita ngebor minyak. Minyak mentah yang baru kita bor dari kilang minyak itu belum menjadi barang kena pajak. Ya, karena itu masih mentah. Sama seperti kita memetik buah, misalkan jeruk dari pohonnya. Ketika kita memetik jeruk dari pohonnya, ya itu belum kena pajak. Kenapa? Ya pohonnya itu ciptaan Allah. Sumber dari minyak itu juga atas kehendak Allah, gitu kan. Memang bayar pajaknya ke siapa? Ke Allah. Iya, cukup bersyukur aja, oh. Cukup. Ya. Tetapi nanti kemudian ketika barang itu diolah dan dijual kembali ke customer pengguna berikutnya, disitulah baru muncul PPN. Nah, jadi bukannya kemudian ketika sudah tidak kena PPN, terusnya di dalam proses perjalanannya nggak kena terus, enggak, gitu ya. Tergantung setelah itu dipakai untuk apa. Kalau kita hanya metik jeruk kemudian kita simpan, ya nggak kena PPN selamanya. Sampai bosok juga nggak kena PPN. Tapi mana mungkin kita metik jeruk kemudian disimpan, ya kan? Ya paling nggak metik jeruk Pak, kemudian kita konsumsi sendiri sampai berapa banyak yang dikonsumsi sendiri. Ya kalau jeruknya itu cuma satu pohon di pekarangan rumah, aman. Nggak mungkin ada PPN di situ. Tetapi kalau jeruknya itu 1 hektar misalkan, kemudian kita petik panenannya, mana mungkin dipakai sendiri. Kan pada dijual. Nah, disitulah muncul barang kena pajak. Ya, jadi begitu ya perilakunya ya. Kemudian yang bukan barang kena pajak lagi apa? Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Nah, coba dibutuhkan itu kan beli juga. Dalam konteks bagaimana ini? Nah, itu ya harus diperjelas ya. Jadi konteksnya itu adalah bantuan. Ya, ini konteksnya bantuan. Misalkan terjadi bencana alam ya kemarin itu Semeru, ya, misalkan begitu ya. Kan kemudian bantuan datang dari mana-mana itu ya. Sampai menumpuk-numpuk, sampai kadang nggak termanfaatkan saking banyaknya bantuan itu. Nggak seimbang. Jumlah bantuan lebih banyak daripada jumlah pengguna. Mau dijual lagi kan kena tuntutan hukum itu. Barang bantuan kok dijual kan nggak boleh. Ya, kalau bisa ya dipakai, kalau enggak ya biarin aja rusak. Kan begitu kalau perlakuan barang bantuan itu. Nah, pada saat itu maka tidak terjadi PPN sama sekali. Kenapa? Ya karena munculnya barang itu tadi karena sifatnya untuk membantu kebutuhan rakyat banyak. Membantu, bukan menjual. Beda cerita kalau misalkan penduduk itu membeli, ya, membeli sendiri karena dia punya uang banyak itu misalkan ya, nah, maka dia membeli sendiri. Nah itu kena PPN. Tetapi kalau itu sifatnya bantuan dari pihak lain, maka itu tidak kena PPN. Kemudian makanan, minuman yang disajikan di hotel, resto, rumah makan, warung, yang meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang, ya, atau minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Artinya begini, hotel itu kan punya
bagian yang membuat sendiri makanan dan minuman. Rumah makan juga begitu, pasti punya sendiri. Warung juga begitu. Ya. Dia secara PPN memang tidak dikenakan. Tetapi nanti pajaknya tidak di PPN. Ada di mana? Dia termasuk pajak daerah. Sama kita bahas di pertemuan berikutnya nanti. Yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak rumah makan. Kalau rumah makannya sekelas warung ya cukup retribusi. Nah, seperti itu. Jadi nanti dia tidak kena PPN tetapi kena jenis pajak yang lain. Supaya tidak berlapis saja, nanti kena PPN, kena pajak yang nanti berlapis. Maka salah satu yang dikenakan kalau dalam keputusannya memang tidak dikenakan PPN tetapi dikenakan di jenis pajak daerah karena memang itu masuk kategori usaha di lingkup daerah. Emas, ya emas batangan, surat berharga, ya memang nggak ada PPN di situ. Ya, tetapi nanti berlaku ketentuan yang lain terkait transaksi emas, transaksi surat berharga, yang mana tetap muncul pajak tetapi bukan PPN. Nah, jadi seperti itu ya. Jangan sampai diambil jeleknya loh ya. Diambil jeleknya malah kita bersyuudzon itu ya. Iya ya Pak, kayak ini apa lepas dari mulut harimau tetapi dicokot buaya. Ya tidak juga sih ya. Ya ini hanya secara pembagian saja. Karena prinsipnya kan sudah jelas tadi. Semua barang dan jasa yang beredar di daerah pabean. Ya tadi ya. Nah ini loh ya. Makanya selama kita masih berada di NKRI ya aturan. Ini bagian dari aturan NKRI. Toh kembali lagi kalau pengertian pajak. Yaitu iuran rakyat, iuran masyarakat yang memang bisa dipaksakan ya. Yang mana itu nanti juga akan dikembalikan manfaatnya untuk rakyat. Cuman ya kadang tidak kita rasakan langsung. Balik ke kita itu dalam bentuk apa kita nggak merasakan langsung. Gitu ya. Yang jelas itu baliknya ke dalam fasilitas umum. Ya, kalau fasilitas umum selama ini tidak pernah merasakan ada kenikmatan, ya wajar kalau misalkan ada beberapa penduduk tertentu yang kemudian enggan untuk melakukan kewajiban perpajakan karena secara tidak langsung aja kita nggak pernah merasakan gitu ya, nggak tersentuh wilayahnya. Ya boro-boro kenikmatan secara langsung. Ya itu faktor lain ya, faktor lain dan memang tidak bisa disalahkan ya sekali lagi itu memang lemahnya ada di sosialisasi. Nah sedangkan kalau jasa yang tidak kena pajak PPN apa? Pelayanan kesehatan medis, ya. Berobat. Nah kalau berobat itu ya nggak kena PPN ya. Pelayanan sosial, jam sostek misalkan, pengiriman surat, ya, itu kenanya ya biaya materai, perangko itu termasuk biaya materai gitu ya. Jasa keuangan, misalkan kalian depositokan uangnya, nggak ada di dalam deposito uang itu walaupun ada jasa, tetapi jasanya nggak kena PPN. Tapi tetap kena pajak Pak, iya, kena pajak. Ya, pajak bunga misalkan kalau di konven. Nah, kalau syariah ya pajak hasil. Nah, ya seperti tadi, memang kita harus melakukan pembagian. Kalau tidak kena PPN nanti ada pajak lain yang mengenai. Tetapi ada yang benar-benar tidak ada. Bidang keagamaan, zakat. Mana ada zakat kemudian kena PPN. Ngawur itu ya. Infak, sedekah. Wah ini infaknya kena PPN 5%. Nah ini yang ngomong siapa? Pak Arif. Ya, ya nggak boleh. Karena memang bidang itu memang keluar dari PPN. Bidang pendidikan juga begitu. Ayo, lihat aja UKT kalian. Mana ada UKT kemudian di situ ada PPN-nya. Ya nggak apa-apa, silakan nanti dimasalahkan kalau sampai di UKT kemudian ada PPN. Bayar apa nih praktikum misalkan ditambah PPN 10%.
Nggak ada ceritanya di dunia pendidikan, nggak ada PPN. Walaupun ya beberapa waktu terakhir ini ada ya rencana ya, masih rencana sih ya. Ya rencana mau menggunakan PPN di bidang pendidikan, tapi ya masih wacana, belum sampai ke kenyataan. Jasa seni hiburan juga begitu, nggak ada kemudian di tiket masuk itu ada PPN gitu ya. Ya, tidak ada. Nah, kemudian jasa angkutan umum, ya, itu juga tidak dikenakan PPN. Jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara umum, misalkan jasa pelayanan untuk pengurusan KTP, misalkan gitu ya. Nah, jasa penyediaan tempat parkir. Nah, tapi nanti ada potongan yang lain, pungutan lain yang saya sebut dengan nama retribusi tadi ya. Ya, silakanlah nanti dibaca. Nah, kemudian kita masuk ke lembaganya, yaitu badan. Siapa itu badan? Sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan. Jadi, bisa orang yang kemudian berusaha dalam satu jenis usaha yang sama, atau membentuk sebuah nama, CV, UD, PT. Nah, maka itu disebut dengan nama badan. Baik yang melakukan usaha maupun yang tidak. Kadang-kala kita kan sering lihat pelang di depan rumah gitu ya. CV multi bahagia bersama, misalkan melayani jasa dalam bidang konstruksi, ya, desain, ya, konsultan, nah misalkan begitu. Nah, tapi sepi-sepi aja. Ya namanya proyek itu kan tidak selalu menghampiri, apalagi kalau tidak aktif untuk mencari ya. Nah, pada saat mungkin nggak dapat proyek ya vakum. Karena orang-orang di situ bekerja dibayar berdasarkan dari proyek yang diperoleh. Kalau nggak ada proyek ya nggak dapat penghasilan. Nah, berarti dianggap itu tidak melakukan usaha. Tetapi CV-nya masih aktif, masih. Karena izin operasionalnya katakanlah masih bisa dipakai. Nah, kalau begitu nanti gimana? Ya dia masih sebenarnya pengusaha kena pajak, tetapi karena tidak ada penyerahan jasa, maka dia tidak ada PPN. Tapi begitu nanti ada penyerahan jasa kapanpun itu, maka itu sudah otomatis menjadi pengusaha kena pajak yang wajib memotong PPN. Ya jenis-jenis badannya ya seperti tadi ya, PT, CV, BUMN, BUMD. BUMD itu enggak sekedar daerah tapi sampai ke desa sekarang ya. Badan usaha milik desa. Sudah sekarang lagi tren itu ya. Firma, kongsi, opera, dan seterusnya lah. Ya, itu masuk kategori lembaga. Nah, itu kategorinya adalah badan. Nah, kalau yang pribadi itu disebut dengan nama pengusaha. Orangnya, gitu ya. Maka pengusaha itu salah satunya adalah kategori orang pribadi. Nah, ketika orang pribadi itu berkumpul menjadi satu kesatuan dan membentuk nama, maka itu disebut dengan badan tadi ya. Sehingga ciri khas yang nanti dipakai sebagai pengusaha kena pajak atau PKP tadi adalah menghasilkan barang, di mana barang itu adalah BKP ya, barang kena pajak. Mengimpor barang, mengekspor barang, usaha dagang, usaha jasa, barang yang berwujud atau tidak berwujud, dari dalam atau dari luar daerah pabean. Semua adalah kata pengusaha, yang mana berpotensi untuk kena pajak, maka disebut dengan nama pengusaha kena pajak. Ya. Nah, cirinya nanti harus ada transaksi. Jadi sebelum ada transaksi ya vakum, seperti tadi, tidak ada penyerahan barang atau jasa. Berarti tidak ada PPN. Nah, sedangkan kalau ada penyerahan barang atau jasa, barulah dikenakan PPN berdasarkan undang-undang PPN. Namun, di sini ada yang dikecualikan. Ada beberapa jenis pengusaha yang bukan kategori PKP. Ya, contohnya adalah pengusaha kecil, sekelas UMKM lah, mikro. Ya, kalau mikro itu berapa loh penghasilannya ya? Nah, itu bukan kategori PKP. Selama
dia bukan kategori PKP atau tidak ditetapkan sebagai PKP oleh kantor KPP, maka dia bukan pengusaha kena pajak. Jadi cirinya harus ada penetapan dari KPP. Ya, baru nanti dia disebut sebagai pengusaha kena pajak. Kewajibannya apa? Ya wajib untuk melakukan pembayaran PPN. Nah ini nanti bisa dibaca ya. Nah, sekarang apa ciri dari barang yang dimaksud tadi? Ciri dari barang itu mulai dari kegiatan mengolah. Dari bentuk yang semula berwujud bahan baku menjadi bahan atau barang jadi. Ya, berarti kan akan berubah. Baik bentuknya, sifatnya, itu berubah menjadi barang baru. Ya, semula hanya plastik-plastik biasa begitu yang ya apa misalkan ya biji-biji plastik gitu ya. Kemudian dibentuk menjadi sebuah wadah minum. Nah, wadah minum itu dijual, dikasih merek, Tupperware. Nah, akhirnya kan semula tidak mempunyai nilai tambah karena hanya biji-biji plastik. Kemudian ketika menjadi wadah, bisa dipakai untuk minum. Nah, berarti kan ada barang baru, ada daya guna baru. Sehingga itu disebut dengan nama hasil. Nah, inilah barang yang berpotensi menjadi objek PPN. Atau sumber daya alam, minyak mentah tadi misalkan, kan sumber daya alam itu. Kalau memang eksplorasinya saja, nggak ada PPN. Tetapi kemudian ketika diolah, sumber daya alam itu menjadi bahan bakar misalkan, maka di dalam pembelian setiap 1 liter bahan bakar itu ada PPN yang harus kita bayarkan. Nah, seperti itu. Atau jasanya ketika pihak-pihak yang bersangkutan dengan proses pembuatan barang ini tadi melakukan aktivitas, maka itu masuk kategori JKP, jasa kena pajak. Ya, jasa kena pajak. Nah, inilah hasil. Nah, oleh karena itu nanti dasar pengenaan pajaknya itu ada beberapa hal. Ya. Yang pertama adalah harga jual. Itu yang paling wajar itu. Ya, harga jual. Karena memang PPN ada di situ. Kemudian penggantian. Ya, penggantian itu dari barang yang lama menjadi barang yang baru. Baik itu hanya recycling ya. Jadi yang lama dihancurkan kemudian jadi barang baru lagi, atau nanti gantinya itu total gitu ya. Jadi itu spare part yang kemudian digabung jadi satu kesatuan sehingga yang terbentuk adalah barang baru. Nah, itu nanti jadi dasar pengenaan pajak juga. Impor, ekspor, ya, atau nilai lain yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Itu semua dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. PPN maksudnya. Ya. Nah, sehingga nanti dianggap sebagai objek pajak. Nah, bagaimana terkait harga jual? Kategorinya, karakternya. Yang jelas nilai itu berupa uang. Ya. Pak, kalau harga jualnya barter nanti masuk PPN enggak? Enggak. Ya. Makanya kalau barter enggak ada PPN. Karena harga jual yang dimaksud itu nanti kalau nilai tukarnya itu berupa uang. Karena memang uang adalah alat tukar yang paling berlaku saat ini. Kalau barter, nggak ada. Makanya yang paling enak itu barter aja. Ya, kalian punya sepeda motor. Ya, udah lama. Pengen sepeda motornya itu diperbarui. Barter aja. Ya. Nah, kemudian nanti selisih nilainya ditomboki dengan apa? Jangan uang. Ya barang lagi. Ya, apa barangnya? Ya terserah. Ya, hasil kebun kayak apa barang-barang berharga yang lain kayak apa. Ya, nah, seperti itu. Nah, ketika transaksionalnya itu seperti zaman batu seperti itu, maka di situ sudah tidak ada PPN. Sehingga mau dituntut nggak bisa gitu ya.
Loh kok nggak ada PPN? Loh kamu kan nggak transaksi dalam bentuk uang. Karena kalau nanti kita bertransaksi harga jualnya dalam bentuk uang baru kena PPN. Kami kan barter. Nah, sehingga barter tidak mengenal PPN. Nah, itu ya. Karena memang yang kita nilai untuk DPP adalah harga jual yang berupa uang nilainya. Termasuk semua biaya yang nanti akan masuk ke dalam barang tersebut. Ya, yang diminta oleh penjual. Sehingga terjadilah penyerahan. Ya. Nah, karena terjadi penyerahan itulah maka nanti menjadi objek PPN. Kecuali, nah ini yang tidak termasuk ini, PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN atau potongan yang ditanamkan adalah faktur pajak. Jadi ada perlakuan khusus yang memang sudah ada pemotong PPN yang lain yang sudah melakukan sebelumnya. Dan karena memang itu sudah dianggap PPN-nya itu dipotong oleh pihak lain, maka tidak dikenakan untuk proses penyerahan barang berikutnya. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Oke, nanti itu dibaca. Kemudian yang penggantian tadi apa? Nah, ya sama, penggantian itu juga berupa uang. Ya, baik itu nanti dikerjakan sendiri ataupun mungkin ada penambahan atas permintaan pemberi jasa, sehingga akan terjadi yang namanya penyerahan. Ya, kalau penggantian katakanlah bisa barang, bisa jasa, gitu ya. Kecuali memang ada yang memang dipotong atau cantumkan pemotongannya atau bukti potongnya dalam faktur pajak ya PPN di posisi yang sebelumnya. Nah, itu baru nanti tidak dikenakan PPN lagi. Nah, ini kalau dalam konteks penggantian ya. Jadi semua ini penjelasannya seperti ini. Nah, kemudian impor juga begitu, sama. Ya, impor ya. Jadi kita mendatangkan barang dari luar negeri sekarang itu kan gampang. Secara perorangan aja sering. Transaksi aja di Lazada misalkan ya. Lazada itu banyak sekali barang-barang yang berasal dari luar negeri. Jadi bisa saja nanti pelapaknya itu ada di Cina misalkan begitu ya. Ya berarti kan itu sudah masuk kategori impor. Ya. Dan karena kita melakukan transaksinya berupa uang, maka di situ nanti menjadi dasar perhitungan pajak. Mulai pajak bea masuk, atau mungkin nanti ditambah lagi PPN bagi pihak yang menghandle. Misalkan di sini ada ini official store misalkan di Indonesia yang menghandle transaksinya, maka official store itu nanti yang menjadi bukan customer ya, menjadi supplier ya, menjadi supplier yang mendatangkan dari luar negeri. Kemudian si official store itu menjual lagi di customer yang ada di Indonesia. Maka ketika mendatangkan dari luar negeri nanti akan kena bea masuk, ya. Kemudian ketika menjual lagi ke customer akan dikenakan PPN. Ya, kecuali ya tetap ada pengecualian. Ya, yang ada bukti pungut atau bukti potong dari pihak lain yang menurut Undang-Undang Perpajakan itu sudah tidak perlu lagi melakukan pembayaran PPN di pembayaran berikutnya. Nah, kalau kita lihat secara tarif, nilai impor itu ya harga impor itu ditambah bea masuk dan ditambah dengan PPN-nya 10% dari nilai impor. Jadi dihitung dulu bea masuknya berapa, harga impornya berapa, tambahkan ya. Kemudian PPN-nya nanti 10% dari total keduanya itu. Tuh, untuk menghitung begitu. Ekspor juga begitu. Kalau ekspor kebalikan ya, kita menjual keluar. Nah, karena memang ekspor itu digalakkan, maka tidak ada PPN. Ya, tidak ada PPN. Biarlah nanti PPN-nya itu berlaku di negara destinasi dari ekspor itu. Ya. Karena untuk untuk menumbuhkan perekonomian nasional dan menambah nilai devisa, ya. Sehingga ekspor memang tidak dikenakan PPN.
Nah, kemudian ada dasar pengenaan pajak di nilai lain ya. Nilai lain itu ya sekedar tahu aja karena jarang sekali ini dipakai ya. Ya, hanya pajak harga jual. Itu misalkan kita tidak bisa mengenakan langsung ke dalam proses penyerahan barang atau jasanya. Nah, sehingga kita nanti bisa menghitung dasar pengenaan pajaknya itu tadi. Ya. Kalau itu tadi ada di end user, artinya ada di pembeli akhir, dipakai sendiri, maka dasar pengenaan pajaknya mudah, yaitu harga pokok penjualan dikurangi laba kotor, itu menjadi dasar pengenaan pajak. Nah, nanti PPN-nya yang dikenakan dimasukkan ke harga jual itu adalah 10% dari harga pokoknya. Ya. Jadi kita hitung dulu harga pokok penjualan yang menjadi dasar pengenaan pajak tadi ya. Di mana harga pokok penjualan itu dihitung dengan cara mengurangi harga jual dengan laba bruto. Ya, dikurangkan. Maka menjadi harga pokok. Nah, PPN-nya nanti 10% dari harga pokok itu. Ya, itu tapi kalau dipakai sendiri. Ya. Kalau cuma-cuma, ya tetap, nggak seperti tadi, di depannya kan saya sampaikan, kadang diberikan aja cuma-cuma. Tetapi harus kita hitung PPN-nya, karena ada penyerahan barang. Ya, sama, dasarnya adalah harga pokok penjualan. Ya, sama cara ngitungnya, harga jual dikurangi dengan laba bruto, PPN-nya 10% dari harga pokok. Jadi baik itu dipakai sendiri dengan cara dijual belikan, atau diberikan cuma-cuma, si pihak produsen, ya, atau pihak supplier, itu wajib membayar PPN. Ya, dasarnya adalah dari harga pokok. Caranya adalah mengurangi harga jual dengan laba bruto. Nah, oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyerahan barang atau jasa dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Ya, maka cara ngitungnya tetap sama ya, harga jual dikurangi laba kotor. Itu menjadi dasar pengenaan pajaknya. Ya, dan BPN-nya 10% dari harga jual tadi. Ya. Jadi sama ya dengan yang tadi, cuman bedanya tadi kita mengenal ada yang namanya harga pokok, nah sekarang kita melihat dari sisi harga jual. Ya, karena apa? Penyerahannya dari pusat ke cabang atau sebaliknya dari cabang ke pusat. Jadi antar posisi gitu ya. Nah, sehingga nanti yang digunakan untuk dasar pengenaan pajaknya adalah harga jual. Oke, tarif. Nah, kalau tarif ya tunggal ya PPN itu 10%, kecuali ekspor. Ya, ekspor itu nol memang ya tadi penjelasannya ya. Baik ekspor barang berwujud, tidak berwujud, jasa kena pajak sekalipun, itu tidak ada tarif PPN-nya. Nah, Pak, kalau begitu lebih mudah menjual ekspor dong. Ya enak. Karena memang ini yang digalakkan pemerintah. Ya. Sehingga saat ini sampai di lingkup UMKM aja sudah bisa melakukan penjualan secara ekspor. Karena memang di situ dipermudah dengan menghilangkan PPN. Nah, ketentuan-ketentuannya seperti ini ya nanti. Nah, pemungut PPN itu ada di itu KMK nomor 3 itu ya, tahun 2003. Bendaharawan, kantor pembendaharaan kas negara, badan usaha milik negara, milik daerah. Nah, itu jadi pemungut PPN. Jadi eh, tidak sembarangan nanti yang bisa memungut PPN. Nah, KPP Pratama bisa, bisa. Salah satunya itu. Dan di luar KPP Pratama itu ada bendaharawan pemerintah dan ada BUMN atau BUMD. Nah, KPP Pratama itu masuk di kantor pembendaharaan dan kas negara itu. Ya, ada di situ. Nah, oke, nanti ini bisa dibaca sendiri ya. Dan yang terakhir, ya potensi kesalahan dia.
Ya namanya orang, bisa jadi dalam prosesnya itu terjadi kesalahan. Karena ya tadi, mungkin perbedaan pemahaman, mungkin perbedaan proses, sehingga ternyata dalam transaksionalnya terjadi kesalahan. Contohnya ini, apabila pajak yang telah dipungut itu telah disetor dan dilaporkan. Nah, misalkan gini, sebenarnya itu bukan barang kena pajak, tetapi gara-gara salah informasi, maka dia menjadi dasar pengenaan pajak PPN, sehingga kenalah PPN 10%. Kalau PPN itu belum disetorkan ke pihak pemotong tadi, dan kemudian terjadi komplain, ya, maka itu bisa dibatalkan, ya, atau tidak usah dibayar, ya, dikembalikan boleh. Tetapi kalau itu telah dimasukkan dan sudah dilaporkan sebagai bukti setor PPN, maka itu tidak bisa diklaim sebagai kelebihan bayar. Karena di PPN itu tidak ada restitusi, tidak ada pengembalian. Ya, beda dengan PPH. Kalau PPH ada kelebihan, itu nanti bisa direstitusikan. Ya, bisa dikembalikan untuk melakukan penambahan untuk pembayaran di periode berikutnya. Tapi kalau PPN enggak. Selama itu sudah disetor, sudah dilaporkan, ya sudah, hilang. Nah, itu sudah kadung dianggap sebagai PPN. Nah, makanya sebelum melakukan penyetoran atau pembayaran, harus dicek dulu. Itu sebenarnya sudah masuk kategori PPN atau belum. Nah, itu. Kemudian yang kedua, pajak yang salah pungut. Ya, itu dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut sepanjang belum dibebankan sebagai biaya. Ya, di dalam laporan keuangannya sendiri. Jadi kalau itu sudah masuk ke dalam laporan keuangan, sudah dianggap sebagai biaya pembayaran PPN, ya sudah. Tidak bisa itu kemudian dikembalikan. Karena sudah dibebankan, sudah dibiayakan istilahnya kalau orang akuntansi itu ya. Sudah dianggap keluar, gitu aja. Sehingga ketika mau balik lagi, nggak bisa. Ya, karena tidak ada cara untuk mengembalikan sesuatu yang sudah dikeluarkan. Dan yang ketiga, mungkin ini kesalahan pungut yang seharusnya tidak terutang PPN tetapi dipungut PPN. Bukan PKP, bukan pengusaha kena pajak. Tetapi bayar PPN dan diterima. Ya, nah, ya sudah, itu nggak bisa diminta kembali. Ya dianggap itu sebuah kesalahan. Ya. Nah, atau pemungutan yang jumlahnya lebih besar dari yang seharusnya. Cara ngitungnya salah. Mungkin salah informasi, salah data. Nah, ya sudah. Intinya kalau PPN itu tidak sama dengan PPH. Kalau PPH kalau terjadi kelebihan atau kesalahan bisa dikembalikan, kalau PPN tidak bisa. Ya, makanya untuk menghitung PPN itu harus benar-benar ekstra hati-hati. Ya, walaupun tarifnya tunggal 10%, tetapi yang jadi masalah adalah beberapa objek-objek dan kejadiannya. Apakah itu termasuk barang kena pajak atau jasa kena pajak atau bukan? Selama itu memang masuk kategori barang kena pajak atau jasa kena pajak, dan pihak yang bertransaksi itu merupakan pengusaha kena pajak, ya memang wajib untuk memotong dan membayar PPN. Tetapi kalau itu barang kena pajak, jasa kena pajak, tetapi bukan pengusaha kena pajak, maka dia tidak wajib untuk melakukan pembayaran PPN. Nah, itu kesimpulannya seperti itu. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa absen ya. Saya tadi lupa naruh absennya sampai jam 9 kalau nggak salah ya. Kalau ada yang belum absen silahkan lapor ya. Sudah absen, Pak. Oke. Pak, saya mau nanya sedikit, Pak. Oke, Mas Farul, monggo silakan. Kalau barang all shop yang diekspor itu kena PPN juga ya, Pak? All shop yang diekspor atau diimpor? Diekspor. Diekspor, berarti dijual ke luar negeri ya? Iya. Oke. Ketentuannya mengikuti ketentuan ekspor. Mana tadi? Nah, ini. Apapun bentuk barangnya, baik yang berwujud
atau tidak berwujud. Nah, ketentuannya seperti itu. Jadi kita tidak lagi memilah jenis barangnya itu apa. Ya. Termasuk mungkin di dalamnya itu ada biaya. Ya. Maka cara perhitungannya untuk PPN adalah 0% kali nilai ekspor. Ya. Mungkin itu sudah bisa disimpulkan sendiri ya. Jadi 0% kali nilai ekspor. Sehingga berapapun nilai dari barang yang diekspor tadi, pengalinya adalah 0%. Ya, sehingga ada atau tidak itu PPN-nya? Enggak, 0%. Ya, 0%. Jadi memang iya, karena pemerintah saat ini memang sangat memberikan kelonggaran penuh kepada pengusaha di tingkat apapun, dalam situasi dan kondisi apapun, dalam bentuk barang ataupun jasa sekalipun, yang memang melakukan aktivitas ekspor itu untuk dibebaskan PPN. Ya. Yang dikenakan apa kalau begitu? Cukup beberapa jenis nilai yang diberikan oleh pihak cukai. Nah, kalau pihak cukai memang tetap ada, gitu ya, tetap ada. Cuman tidak ada PPN ekspor. Begitu Mas Fahrul, kira-kira. Ya. Monggo, yang lain. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ya untuk pembahasan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini terkait dengan PPN ya. Ya, nanti kalau memang masih ada apa namanya materi ya pertemuan maksudnya, ingat saya satu semester itu ada 8 ya kalau di Eksar itu. Ingat saya begitu. Nanti tolong saya dikoreksi kalau saya nggak benar. Ya, jadi tolong ada yang menyampaikan ke saya. Ya, monggo silakan Mbak Evita atau siapa, monggo. Tolong dikoordinasikan. Nanti kita ada berapa kali pertemuan dalam satu semester ini, termasuk apa namanya beberapa hal yang nanti akan kita gunakan sebagai bahan ujian. Ya. Pertemuan itu tidak dihitung dengan UTS UAS-nya loh ya, tidak hanya pertemuan kuliah rutin ini aja. Ya, tidak termasuk UTS dan UAS. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Kalau memang misalkan nanti jadi 8 kali pertemuan. Insyaallah kurang 1 pertemuan lagi. Next, kita akan bahas terkait dengan pajak negara dan pajak daerah. Oke, mungkin begitu yang kita bahas malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan, Li. Wabarakatuh.